Perkenalkan, nama saya Gitu Bais dengan NPM 51210055. Nomor 2, itu sebuah perusahaan angkutan sedang mempertimbangkan untuk mengangkut 4 macam barang dengan rincian berat dan biaya masing-masing sebagai berikut. Barang A berat per item itu 3 kg, biaya 70. Barang B berat per item 4 kg, biaya per item 85. Barang C berat per item 2 kg, biaya per item 65. Barang D berat per item 1 kg, biaya per item 35. Kapasitas pengangkut adalah 5 ton. Barang apa yang harus diangkut dan berapa banyaknya agar diperoleh penerimaan maksimum. Untuk perhitungan dinamik tersebut, kita mulai dari tahap keempat, adalah barang D dengan berat 1 kg dan biaya per itemnya 35. Baris pertama itu menyatakan tonase yang tersedia. Kemudian kolom menyatakan banyaknya barang. Yang pertama itu tersedia tonase 0 dan barang yang diangkut 0, maka biayanya 0. Yang berikut tersedia 1 tonase dan barang yang diangkut 0, maka biayanya juga 0. Dan untuk tonase 3, 4, dan 5 juga biayanya 0. Untuk barang D tersedia 0 tonase untuk mengangkut 1 barang, yaitu barang D sebanyak 1, jadi tidak mungkin, jadi diisi strap saja. Yang berikut tersedia 1 tonase yang diangkat 1 barang D sebanyak 1, maka biayanya 35. Seterusnya untuk tonase 2, 3, 4, dan 5 biayanya 35. Berikut ada 0 tonase untuk angkut barang D sebanyak 2, maka biayanya tidak ada. Berikut tersedia 1 tonase untuk angkat barang D, itu juga biayanya tidak ada. Ada 2 tonase untuk angkut barang D sebanyak 2, biayanya 70. Untuk tonase 3, 4, dan 5 juga biayanya 70. Yang berikut pada kolom ketiga, tonase tidak ada. Ada 3 tonase, yang berikut ada 3 tonase yang mau diangkut barang D sebanyak 3 kali, maka biayanya 105. Dan untuk tonase 4 dan 5 juga biayanya 105. Pada tonase kolom 4, tonase 0, 1, 2, dan 3 biayanya tidak ada. Ada 4 tonase mengangkut barang D sebanyak 4 kali, maka biayanya 140. Dan untuk tonase 5 juga biayanya 140. Yang berikut itu tahap ketiga. Pada kolom pertama itu biayanya 0, ada 35, 70, 105, 140, dan 175. Kolom kedua itu ada 65, terus ada 65 tambah 35 itu 100, ada 65 tambah 70 itu 135, ada 65 tambah 105 sama dengan 170.
yang kolom kedua itu ada 130, ada 130 tambah 35 sama dengan 165. Terus pada kolom ketiga, 4 dan 5 itu tidak ada biaya. Jadi maksimal pada tahap ketiga itu ada 0, 35, 70, 105, 140, 175. Keputusannya itu 0 semua. Yang berikut itu tahap kedua. Barang B, berat per itemnya 4 kg, biaya per itemnya itu 85. Pada tonase 0, diangkut barangnya 0, maka biayanya 0. Terus ada 0 tambah 35 sama dengan 35, 0 tambah 70 sama dengan 70, ada 105, 140, dan 175. Pada barang pertama itu ada 70, ada 70 tambah 35 sama dengan 105, ada 70 tambah 70 sama dengan 140. Terus pada barang kedua, ketiga, dan keempat, 5 itu tidak ada biaya. Jadi maksimal pada tahap kedua itu 0, 35, 70, 105, 140, 175. Keputusannya itu 0 semua. Yang terakhir itu tahap 1, barang A, berat per itemnya itu 3 kg, biaya per itemnya itu 70. Pada barang 0, tonase 0, biayanya 0. Tonase 1, biayanya 35, 2 70, 3 105, 4 140, 5 175. Pada barang pertama itu, pada tonase 0, 1, 2, 3 itu tidak ada biaya. Tonase keempat itu biayanya 85, tonase kelima itu biayanya 85 tambah 35 sama dengan 120. Pada barang 2, 3, 4, dan 5 tidak ada biaya. Jadi maksimal dari tahap 1 itu ada 0, 35, 70, 105, 140, 175. Keputusannya itu semuanya 0. Jadi kesimpulannya itu barang A 0, barang B 0, barang C 0, barang 4 sama dengan 5, jadi 175. Biayanya 175. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Mary Christina Moensaku dengan NPM 51210053. Teman-teman, di sini saya akan membahas soal bagian yang ketiga. Mari kita membahasnya bersama-sama. Sekarang kita bisa menyelesaikan contoh soal pada nomor yang ketiga menggunakan teorema Bayes untuk menghitung peluang dari alat uji mendeteksi seseorang sakit jika benar-benar sakit. Di sini kita akan menghitung peluang dari seseorang benar-benar sakit jika alat uji mendeteksi seseorang sakit, yaitu probabilitas bahwa alat uji deteksi seseorang benar sakit. Kita perlu menghitung peluang seseorang benar-benar sakit atau PA, probabilitas seseorang benar-benar sakit, dan probabilitas alat uji deteksi seseorang sakit. Diketahui peluang alat uji jika seseorang benar-benar sakit sama dengan 0,2% sama dengan 0,2/100 sama dengan 0,002. Yang berikut
peluang dari alat uji mendeteksi seseorang sakit jika benar-benar sakit sama dengan 99% sama dengan 99/100 sama dengan 0,99. Yang berikut, peluang dari seseorang tidak benar-benar sakit sama dengan 0,6% sama dengan 0,6/100 sama dengan 0,006. Yang berikut, peluang dari alat uji mendeteksi seseorang sakit jika benar-benar tidak sakit. Ditanya, peluang dari alat uji mendeteksi seseorang sakit jika seseorang benar-benar sakit. Kita perlu menghitung peluang dari alat uji seseorang sakit menggunakan hukum total probabilitas, yaitu peluang alat uji mendeteksi seseorang sakit sama dengan peluang dari seseorang benar-benar sakit jika alat uji mendeteksi seseorang benar-benar sakit ditambah peluang dari seseorang tidak benar-benar sakit jika alat uji mendeteksi seseorang sakit dikalikan peluang dari seseorang tidak benar-benar sakit. Penyelesaiannya, peluang dari alat uji seseorang benar-benar sakit menggunakan rumus hukum probabilitas. Peluang dari alat uji mendeteksi seseorang benar sakit menggunakan rumus hukum probabilitas sama dengan 0,99,0,002 ditambah 0,006 dikalikan dengan 0,998 sama dengan 0,00998 ditambah 0,005988 sama dengan 0,007968. Sekarang kita bisa menggunakan rumus teorema Bayes untuk menghitung peluang dari alat uji mendeteksi seseorang sakit jika benar-benar sakit. Peluang dari alat uji mendeteksi seseorang sakit jika benar-benar sakit sama dengan peluang dari alat uji jika seseorang benar-benar sakit dikalikan dengan peluang dari alat uji jika seseorang benar-benar sakit per peluang dari alat uji mendeteksi seseorang sakit jika benar-benar sakit. Sama dengan peluang dari alat uji mendeteksi seseorang sakit jika benar-benar sakit. Sama dengan 0,00198 per 0,007,968. Peluang dari alat uji mendeteksi seseorang sakit jika benar-benar sakit sama dengan 0,2484. Jika seseorang dideteksi sakit oleh alat uji, kemungkinan bahwa mereka benar-benar sakit sama dengan 24,84%.